Nang Amang yang terkasih, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bernama, angkatlah puji-pujian. Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Di dalam nama Allah Bapa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat yang pertama dengan nada yang lebih riang. Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Baik, amang anak, inang amang sekalian, tolong semua di-unmute, kita akan membaca epistel. Kembali dilakukan melalui semuanya di-unmute. Kawan mengatakan perkembangan COVID-19 juga sangat dinamis. Inang amang semuanya di-unmute. Sehingga berdampak pada pemberlakuan sistem baca. Iya. Diambil dari mana? Nah, ya, layak Tambuna dari Amang, terima kasih. Amang Johnson, ya, unmute. Sudah? Ya, sudah. Amang Situa Dolok Seribu di unmute. Amang Situa Dolok Seribu di unmute. Inang Situa Linca di unmute. Terima kasih Inang SD. Masih belum semua?
Baik, kita akan baca epistel secara bergantian yang terambil dari Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita membacanya bergantian. Pasangkan dengan Hari raya Pondok Tahun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu, tempat pemeresanmu. Haruslah engkau pada hari rayamu pada hari ini dan engkau laki-laki serta anakmu perempuan, anakmu hambamu laki-laki dan hambamu laki-laki dan hambamu orang Lewi, orang aktif dan janda yang di dalam tempat janda yang di dalam tempatmu. bioskop serta PSBB transisi tahap 2. Ini dilakukan untuk mencegah Baik. penularan COVID-19. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali dalam setahun kali setiap orang laki-laki di antara menghadap hadirat menghadap hadirat tempat yang aslinya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya Tuhan dan pada hari raya Pondok. Janganlah ia menghadap pada hari Tuhan raya dengan Pondok. tangan hampa 3 kali setahun. hadirat Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Silakan Inang Amang dimute kembali. Dimute kembali. Terima kasih. Kita bernyanyi kembali memuji Tuhan dari jemaat nomor 416 ayatnya yang pertama untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Dr. Pakpahan. Bersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan, tetapi yang aku tahu, Bapa ajar aku tugas maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Silakan pada Amang Pendeta Dr. Binsar Pakpahan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Emang. Tua. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan mari kita berdoa Saya bersyukuri Allah di tengah-tengah masa pandemi COVID, kami toh masih bisa bersama-sama saudara-saudara kami kumpul bersekutu melalui ruang virtual di mana kami bisa bertemu di Google Meet pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, persekutuan kami sebagai melalui firman-Mu, sehingga kami juga boleh mencari apa pesan-Mu bagi kami dalam kehidupan kami, terutama di masa seperti ini. Sertai kami, kiranya Roh Kudus buat kami boleh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Nah, Amang, pertama saya mau mengucapkan Horas Madihita Sude. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Amang Week 9. Terakhir ketemu rame-rame kita di retret kayaknya. Lalu juga beberapa kegiatan di gereja kita bertemu dan saya senang sekali bisa melihat semuanya sehat-sehat.
puji Tuhan saya juga sebenarnya berada dalam keadaan sehat, cuma punya COVID saja, dan juga saat ini berada dalam keadaan yang baik. Kemarin saya terima pesan dari dokter puskesmas yang memantau saya gitu ya. Jadi selama ini saya harus laporan ke dokter puskesmas, dan katanya sekarang ada protokol baru buat COVID. Kalau orang seperti saya sesudah 10 hari isolasi boleh langsung pulang, dianggap sembuh gitu kalau tidak ada gejala. Tapi karena saya mau memastikan, tadi toh saya ke Cikini lagi lalu swab, hasilnya besok keluar, semoga negatif sehingga besok siang saya sudah bisa pulang ke rumah. Puji Tuhan, saya sebenarnya merasa ini adalah masa meditasi yang baik, masa isolasi. Saya banyak ambil hikmah di tempat ini, banyak menulis juga, cocok juga, lalu banyak berdoa, dan malah jadi terawat gitu ya. Banyak sekali vitamin dan makanan yang masuk ke saya sampai bingung. Makanya muka saya cerah karena tidur teratur ini Amang. Makan tidur gimana nggak cerah gitu ya, paling olahraga dikit-dikit tapi juga nggak bisa keluar kamar. Lalu sekali-sekali sehari berjemur, ya itu aja. Makanya ini mungkin perlu juga ya, kalau orang kecapean perlu juga isolasi biar glowing gitu, kalau kata orang-orang sekarang, glowing mukanya. Nah, puji Tuhan saya senang sekali mendapat support dari Amang semua. Puji Tuhan juga sehat, keluarga juga semuanya negatif hasil swabnya. Jadi bahkan saya ditelepon sama Dokter Elida untuk jadi donor plasma darah di Cipto. Jadi dia senang sekali begitu dengar saya tanpa gejala. Dia senang begitu dengar saya tanpa gejala, lalu saya bisa jadi donor dia nanti untuk membantu orang lain di Cipto. Jadi ada juga sisi positifnya, saya bisa bantu orang lain nanti kalau donor darah bagi para pasien COVID yang parah-parah, katanya saya bisa bantu dengan donor darah. Nanti dia pakai metode plasma atau apalah gitu. Nah, firman Tuhan malam hari ini saya akan share dari yang tadi kita lihat dari dari Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Ini adalah soal Hari Raya Pondok Daun. Ini Amang. Hari Raya Pondok Daun ini baik sekali untuk kita pelajari karena ini adalah salah satu dari 3 perayaan. Kalau kita lihat dari apa yang orang Israel banyak lakukan, ini adalah salah satu dari 3 perayaan. Ini teks yang tadi kita baca. 3 perayaan itu kalau dalam bahasa Ibrani adalah Pesach, Shavuot, dan Sukkot. Pesach, nanti orang Kristen ambil alih menjadi Paskah. Nanti saya akan jelaskan salah satu. Lalu ada Shavuot. Shavuot orang Kristen ambil alih jadi Pentakosta. Lalu ada Sukkot. Sukkot ini hari raya daun, pondok daun. Tidak banyak yang mengambilnya. Ada yang menjadikannya pesta panen, tapi ya sebenarnya bukan bagian ini pesta panen. Jadi Sukkot ini adalah tradisi Israel yang menjadi bagian dari tiga tradisi yang namanya Shalosh Regalim. Dan ini bisa kita lihat di Keluaran 23. Di situ dibilang 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Jadi ini adalah bagian dari 3 perayaan besar orang Israel. Yang pertama hari raya roti tidak beragi, Pesach atau Paskah atau Passover, orang bilang dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua adalah hari raya menuai, atau ini permulaan dari perayaan Pentakosta, atau kalau dalam bahasa mereka Shavuot. Dan juga pada akhirnya hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, yaitu yang dinamakan Sukkot. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Saya mau kasih lihat sedikit kalender orang Yahudi.
supaya kita agak memahami betapa pentingnya acara ini, betapa pentingnya 3 acara ini. Kalau Amang Inang lihat yang besar itu adalah Sukkot. Ini yang di dalam adalah kalender bulan Romawi, kalender matahari Romawi. Ini yang kita ikuti yang di tengah. Dan yang di luar ini adalah kalender orang Israel yang mengikuti kalender bulan. Itu sebabnya tanggal untuk Paskah itu berbeda-beda. Paskah itu Passover, kita bisa lihat kadang-kadang Maret, kadang-kadang April, Paskah. Lalu Shavuot, Pentakosta, ini dia di sini. Semoga kelihatan ya, mau saya nggak tahu kelihatan atau enggak. Shavuot ini ada di bulan Mei dan Juni. Ini kira-kira Pentakosta dan betul-betul dia sama juga, 7 minggu atau 49 hari sesudah Paskah. Makanya ini merupakan sebuah pengambilan tradisi atau kita melanjutkan tradisi mereka. Dan yang terakhir adalah Sukkot, ini dia. Ada di bulan antara bulan September dan Oktober. Dia ada tergantung tahunnya. Jadi kalau kita lihat di kalender 2014, 2015 dan ini ada kalender sekolah rabi gitu ya. Ini sekolah rabi, ada sekolahnya. Kalau kita lihat kalendernya misalnya Sukkot ini Oktober, September, Oktober. Di tahun 2014 dia Oktober, di tahun 2015 dia September, lalu 2016, 2017 kembali ke Oktober. Lalu Paskah sendiri ini sama dengan Paskah kita tanggal-tanggalnya, karena kita memang mengikuti kalender bulan ketika menentukan Paskah. 3 hari raya besar ini disebutkan pertama di Keluaran, kedua di Imamat 23, ada tanggal-tanggalnya, bulan pertama, lalu untuk Pesach bulan pertama pada tanggal 14 pada bulan pertama, lalu bulan pertama mereka gitu. Lalu ada juga Shavuot dan kemudian Sukkot. Ini adalah perayaan-perayaan yang mereka lakukan. Lalu inilah yang kita baca tadi di Ulangan 16. Ulangan 16, Pesach itu mengingat Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Pentakosta adalah soal panen, soal memberikan persembahan kepada Tuhan 7 minggu setelah Pesach. Kemudian Hari Raya Pondok Daun yang ada di akhir masa panen. Dan ini yang dilakukan. Jadi bedanya apa ya? Kalau Pesach ini adalah gambar bagaimana sebuah keluarga Yahudi modern sekarang merayakan Pesach. Sang laki-laki tertua akan duduk di kepala meja, lalu dia akan membacakan ayat dari Alkitab, tentunya Perjanjian Lama. Ya mereka tidak sebut Alkitab itu, mereka sebut kitab mereka. Lalu semua keluarga akan mengikuti, dan kalau kita lihat di tengah ada roti tidak beragi. Itulah makanan khas mereka bersama anggur. Dan kira-kira inilah makanan yang dimakan oleh para murid Yesus di perjamuan terakhir. Jadi dengan demikian kita bisa agak sedikit memahami bahwa inilah roti dan anggur yang mereka minum kira-kira pada waktu itu. Nah pada masa ini adalah perayaan yang paling besar yang selalu diingat berkali-kali bagaimana Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Lalu perayaan kedua adalah Shavuot. Shavuot ini adalah bagaimana mereka mengingat penyertaan Allah melalui berkat yang mereka terima melalui panen, gitu ya. Ini adalah juga perayaan mengingat bagaimana Allah memberikan. Jadi ada 2 yang diingat. Yang pertama tadinya adalah bagaimana Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Lalu yang kedua adalah bagaimana Allah memberi mereka berkat melalui makanan dan melalui berkat panen atau agrikultur, berkat tumbuh-tumbuhan panen. Dan itu menyebabkan
mereka menjadi mengingat perayaan ini dengan penuh sukacita. Dan yang terakhir adalah perayaan Sukkot. Dan inilah yang kita sebut sebagai Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya di mana orang Israel mengingat perjalanan mereka di Mesir. Perjalanan mereka keluar dari Mesir. Jadi perjalanan mereka keluar sepanjang 40 tahun di masa padang gurun, itulah yang mereka ingat. Jadi pada masa ini mereka akan menghabiskan waktu 7 hari tidur di dalam tenda yang di atasnya dibangun pondok daun, yang di atas tutup dengan daun, karena mereka mengingat waktu mereka menjadi pengembara di padang gurun, mereka tinggal di tempat seperti ini. Ya, kadang-kadang nggak seperti ini juga. Mereka, salah satu contoh makan modern mereka seperti ini, mereka menghias meja makan bersama keluarga dengan menaruh pohon, seperti makan apa kalau kita makan Natal, makan Tahun Baru. Jadi mereka akan menaruh pohon, dan ini perayaannya berlangsung selama seminggu. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya yang bisa kita lihat cirinya apa, pada bahwa dia 7 hari, selama 7 hari itu kita lihat di Imamat 23-36, ada persembahan kepada Tuhan, lalu kita harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian. Kemudian juga ada hasil tanah, lalu mengambil buah dari pohon yang elok, lalu menaruhnya di hadapan Tuhan. Dan perayaan ini dirayakan selama 7 hari. Dan mereka harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. Gitu dia. Nah, ini menarik sekali bahwa orang Israel disuruh untuk mengingat bagaimana Allah menyertai mereka selama 40 tahun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, dengan menyuruh mereka literally, secara harfiah, tinggal kembali di dalam pondok-pondok daun. Dan di dalam Ulangan 16 yang kita baca tadi, dikatakan haruslah engkau bersukaria, engkau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, semua orang yang ada dalam rumah, 7 hari lamanya harus mengadakan pesta. Lalu jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tapi dengan persembahan. Itu sebabnya Sukkot, kalau orang Israel, orang Yahudi sekarang merayakan, seperti sebuah season gitu ya, ada kayak mungkin kayak minggu Paskah kita. Jadi dari Senin ada Passion gitu ya. Ini mereka juga mengadakannya selama 1 minggu. Dimulai dari Sabat malam 2 Oktober. Kalau tahun 2020 akan dirayakan 2 Oktober sampai 9 Oktober 2020. Ini kira-kira apa yang akan mereka lakukan sepanjang perayaan Pondok Daun ini. Di Israel, karena mereka sekarang tidak lagi tinggal di tidak lagi dalam perjalanan, mereka membangun tenda sendiri. Jadi misalnya di pojok kanan bawah itu kira-kira sekarang orang-orang Israel membangun tenda-tenda sendiri depan rumahnya, lalu menaruh daun-daun di atasnya, lalu mereka tinggal di situ. Aku juga mau Ini buat orang-orang yang agak ya betul-betul menghayati bagaimana mereka tinggal bagaimana mereka menghayati perayaan Hari Raya Pondok Daun. Kalau orang sekarang, kalau misalnya di Amerika, saya lihat katanya fotonya seperti ini, mereka tinggal di dalam, tapi tidak untuk nginap. Jadi mereka hanya belajar tentang firman Allah, lalu ngobrol, menghias semuanya dengan semacam hiasan-hiasan sekolah minggu gitu ya, bagaimana Allah menyelamatkan umat Israel, dan lain sebagainya, semua udah penuh dengan lambang-lambang, lalu mereka makan di situ. Sehingga mereka betul-betul merasakan, oh dulu leluhur kita tinggal di dalam tenda ketika Allah membawa mereka selama 40 tahun melewati tanah padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Jangan pernah lupa bahwa engkau adalah bagian dari sejarah itu. Ini yang menarik soal orang Israel, orang Yahudi ya, orang Yahudi. Ini yang menarik soal orang Yahudi sekarang, bahwa mereka selalu melakukan tradisi ini. Mereka selalu diingatkan soal bahasa mereka harus mengikuti bar mitzvah, itu sampai usia 12 dia seperti katekisasi Sidi, membaca Torah, dia bisa membaca bahasa Ibrani, lalu mereka terus-menerus diajari tentang tradisi ini. Itu makanya orang Yahudi sampai sekarang
masih ingat sekali dengan bahasa, dengan identitas mereka. Mereka tahu betul siapa diri mereka. Mereka adalah umat pilihan. Nah, karena itu perayaan Pondok Daun, atau kalau orang mereka bilang tabernacle, adalah merayakan perlindungan Allah selama 40 tahun di padang gurun. Lalu ini juga dilakukan di akhir panen, makanya dia ada di bulan Oktober, kira-kira di akhir mau masuk musim gugur, di musim gugur gitu kira-kira. Jadi di musim gugur ini berarti cuaca sudah dingin, makanan sudah akan habis, sehingga mereka mau belajar juga soal di musim dingin pun nanti Tuhan akan tetap menyertai kita. Jadi bayangkan mereka masuk ke musim dingin, tapi merayakannya dengan sukacita, gitu. Lalu mereka membangun tempat perlindungan sementara dan ada nama-nama lain, food of shelters, booths, ya karena Sukot itu sebenarnya artinya tenda. Dan ini adalah apa yang mereka lakukan sehingga dalam perayaan-perayaan seperti ini adalah misalnya umat Israel, orang Yahudi akan pergi ke tembok ratapan karena dalam pesta ini mereka akan pergi ke Yerusalem. Lalu mereka menangis di tembok ratapan, tapi mereka mengelilingi juga sebelumnya dengan sukacita. Dan salah satu yang menarik adalah tentang tradisi ini, di Yohanes 7, Tuhan Yesus merayakan Hari Raya Pondok Daun. Dan di dalam Yohanes 7, Tuhan Yesus berjalan keliling Galilea, lalu dia tidak mau tinggal di Yudea, dan sudah dekat dengan Hari Raya orang Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di Yohanes 7 adalah mengambil alih makna Pondok Daun yang tadinya hanya mengingat penyertaan Allah. Tuhan Yesus juga kemudian mengambil alih dan mengatakan Mesias sudah memenuhinya. Nah, kita lihat beberapa kali Tuhan Yesus datang di pesta itu karena seminggu dia ya, misalnya di ayat 14, waktu pesta itu sedang berlangsung. Jadi mereka sedang pesta, merayakan penyertaan Allah, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar. Dan pada hari terakhir, Tuhan Yesus hampir diusir, gitu ya. Tuhan Yesus ada terus di situ merayakan Hari Raya Pondok Daun di Yerusalem, karena memang orang-orang Yahudi akan pergi ke Yerusalem untuk perayaan Hari Raya Pondok Daun. Lalu mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Nah, karena itu apa maknanya buat kita? Nah, buat orang Kristen yang pertama menurut saya dan juga setelah merenungkan ini, pertama ini Hari Raya Pondok Daun ini adalah soal bersukacita bersama seisi rumah, mengingat perlindungan dan penyertaan Allah di masa perjalanan hidup yang sulit. Nah, salah satu yang mungkin perlu kita bagikan pada keluarga kita misalnya, apakah amang ina, saya tahu kalau mulo natuto na jolo kan, ulo do udul majohita begejo, so dia do hita ke songonon, gitu. Kalau orang dulu, bapak saya tuh dulu sering tuh kalau lagi makan udul majo, dengar dulu ceritanya. Jadi dulu opungmu, gitu dia ceritanya. Opungmu najolo, au najolo. Ini kalau anak sekarang kan agak kesal kalau dengar begitu. Au najolo, hami najolo, tangku sono molo hamu, mata bo hamu gitu. Tapi orang Israel melakukannya berulang-ulang. Setiap tahun, setiap minimum. Bahkan di hari Raya Sukot, seminggu penuh mereka melakukan ini. Dia menceritakan kepada seluruh keluarga bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah keluarga. Bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah keluarga. Bahkan mereka bercerita bukan soal mereka, tapi soal nenek moyang mereka yang melewati padang gurun. Ya bayangkan, Inawang, kita menceritakan ini kalau di dalam bahasa psikologi namanya indoktrinasi. Jadi kita doktrin anak cucu kita setiap hari atau dalam perayaan-perayaan tertentu, duduk dulu, dengar dulu, beginilah karya Tuhan dalam keluarga kita. Lalu mereka mendengar, bahkan untuk menambah efek bagaimana mereka bisa mengingat dengan baik, mereka masuk ke dalam tenda Pondok Daun. Itu sekali-sekali mungkin inama molo cari tahu soal dia najolo di huta bah gulamo ya lang kan itu gulamo gadong sono mahami najolo omma naupak kami najolo asal madong sira dohot keluarnya sadane cabe ada asal madong sira banget mungkin. apakah kita pernah melakukan itu atau kita
Karena saya lihat ada keluarga kadang-kadang dia You know what karena British I look like? dia nggak mau lagi dia membuat anaknya merasakan kesusahan. No. Jadi dia melarang anaknya itu susah. Menurut saya perlu sekali mengajarkan I look like this. bagaimana Tuhan menyertai kita dalam masa paling susah sekalipun dan buat dia merasa susah supaya dia tahu untuk mensyukuri apa yang dia dapatkan sekarang. Dan itu yang dilakukan oleh Israel berulang-ulang. Itu sebabnya orang Israel, orang Yahudi sekarang, orang Yahudi adalah orang yang paling kuat identitasnya. Kalau diserang dari manapun, dia akan bilang kami orang Yahudi, kami orang yang umat pilihan Tuhan. I'm so nice. Karena itu nama, cobalah lihat bagaimana kita bisa bersuka cita dengan seluruh rumah kita, lalu bagaimana kita bisa mengingat perlindungan Allah di dalam kehidupan keluarga kita, karena ini adalah pelajaran yang pertama. Maka pelajaran yang kedua adalah menolong orang di sekitar kita, karena kita sama-sama pengembara hidup. Menolong orang di sekitar kita, karena kita sama-sama pengembara hidup. Yang menarik, Inamang adalah bahwa dalam perayaan Sukkot ini, semua orang akan makan makanan yang sama. Semua diajak, diundang, lalu makan makanan yang sama. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun kita sudah berhasil, harus kita ingat bahwa kita juga adalah pengembara. Kita juga adalah sama-sama berkelana dalam hidup ini. Sama-sama numpang lewat. Dan kalau pencopet ada kode etiknya, sesama pencopet dilarang mencopet. Harusnya sesama pengembara hidup tidak boleh saling mendahului. Dan ini harus kita ingat bahwa kita semua adalah pendatang. Orang Israel diingatkan kamu juga adalah pendatang. Kamu juga adalah orang yang datang dari tempat yang jauh. Kau pernah merasakan sulitnya perjalanan, lalu sekarang kamu tiba di tempat yang enak. Karena itu ini membantu orang Israel memahami bagaimana hidup mereka selalu sebagai pengembara. Saya rasa ini perlu sekali diingatkan juga kepada anak-anak cucu kita misalnya, bagaimana bahwa kita juga adalah pengembara dalam hidup ini. Saya rasa orang yang lupa bahwa dia adalah pengembara, akhirnya bisa jadi orang yang membenci orang, seperti di Amerika Serikat sekarang, presidennya benci sekali sama pendatang, dia lupa. Dia sekarang, kalau Inamang nonton berita tentang Amerika Serikat, terlepas dari politik ya, kalau berita tentang Amerika Serikat, Presiden Donald Trump benci sekali sama pendatang. Kita lihat rasisme tinggi sekali di Amerika Serikat. Padahal Donald Trump sendiri adalah generasi ketiga dari imigran Jerman yang datang ke Amerika. Jadi baru generasi ketiga sudah begitu gayanya. Dan memang kita begitu juga suka, ya kan? Maraton, langsung dia dong gitu. Dulu waktu mama saya ke Belanda, jadi kami jalan-jalan gitu kan di Belanda waktu dia datang. Kami lewatlah daerah-daerah yang banyak coret-coretan dindingnya kan. Wah, dia bilang, kenapa ini jorok gitu kata dia. Ya, ini daerah mungkin ekonominya ke bawah gitu saya bilang. Langsung mama saya bilang, ini ada akak pendatangon kata ibu. Mama juga pendatang. Jadi memang gitu kita. Kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Kita kalau pendatang merasa lebih superior dari pendatang yang lain. Padahal dia juga pendatang. Dia ngomong gitu. Ada aka pendatangon, aka imigranon inna, aka imigran inna. Amang tahe. Mama aja turis gitu loh. Itu kalau kita lupa bahwa kita ada pengembara, mau kita menghina orang, padahal kita sama-sama pengembara dalam hidup ini. Kita semua sama-sama numpang lewat. Sama kayak kalau misalnya ini mungkin orang Opung ini ada yang berobat ke Penang ya, iya kan? Kalau ke Penang, ke Pineng. Di Pineng itu kan orang Indonesia semua kan, orang Indonesia semua. Tapi ada juga saya lihat, kalau udah agak lama dia tinggal di situ, nggak dirasanya lagi kita kawannya. Dia merasa Indon gitu. Dia yang bilang Indon, dia sendiri orang Indonesia gitu. Kadang-kadang ya gitulah. Kalau kita nggak ingat akar kita mau menghina atau mendiskriminasi orang, padahal dia sama-sama pendatang. Nah, yang terakhir, Amang, pesan yang terakhir
dari firman Tuhan malam ini adalah, kalau tadi yang pertama adalah bersuka cita, mengingat waktu Tuhan menolong kita. Yang kedua adalah menolong orang di sekitar kita, karena kita sama-sama pengembara. Yang ketiga adalah mengucap syukur dan menghadap ke baitnya. Dan ini adalah hari di mana betul-betul ini adalah perayaan Sukkot tahun lalu di Israel, di Yerusalem. Mereka datang menghadap ke tembok ratapan, karena memang ini adalah hari raya di mana orang-orang berziarah kembali ke akarnya, Nah, ini kalau soal tentang firman Tuhan, baik juga kita pergi sekali-sekali, memang kalau mau berziarah ke tempat asal kita. Bukan untuk berjejak kita, inilah akar kita, dari sinilah kita berasal. Bahkan kalau mau ajak dia jalan kaki sampai ke sawah gitu ya, ajak aja jalan kaki. Suruh dia manggigis kalau mau ya, manggigis. Masono memahami najolo. Mulai dong kope akawanginang na manggigis najolo. Nah, ajaklah ke Hauma, seperti inilah kami dulu. Lalu berziarah, mengucap syukur dan berziarah. Ambil waktu khusus untuk bersama keluarga dan berziarah. Saya rasa ini adalah tema hari ini. Amang Sintua Abalan mana nih? Amang Sintua Saul mana ya? Saya kembalikan ke Amang Sintua Saul, atau untuk mengatur jalannya diskusi mungkin ada tanya jawabnya. Silakan, atau mungkin Amang Menghisar ada, Amang? Oh, ada Amang Saul ada. Silakan, Amang. Itu dong. Kira tajis sekali. Iya, kita sudah mendengarkan bersama firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Dr. Binsar Papahan. Jadi saya memperhatikan di sini, saya memberi kesempatan 3 penanya untuk segera mengunmute. Silakan. Ya, Amang Johnson, kemudian. Ya, nomor 1. Ya, tunggu sebentar. Siapa lagi yang ingin bertanya? Amang Johnson pertama, kemudian Inang Virgo ya, silakan di-unmute. Di-unmute, Inang Virgo. Saya nomor 2 nanti aja. Ya. Berikut. Siapa yang ingin bertanya? Baik, Situa Saibun. Masih belum on? Oke, Situa Saibun ya. Jadi 3 penanya. Yang pertama Amang pendeta juga nih, Johnson Pardede. Kemudian Inang Virgo Sinaga. Dan yang ketiga Amang Situa Saibun Sitompul. Pada waktu bertanya, yang bertanya di-unmute, yang lain semua di-mute supaya bicaranya bergantian. Yang pertama adalah Amang Pendeta Johnson, dipersilakan, waktunya kurang lebih 3 menit. Silakan Amang Johnson Pardede. Ya, terima kasih, luar biasa. Amang Pendeta Binsar cukup jelas dan meluas tadi dengan begitu ada banyak gambar yang lebih virtual ya, lebih jelas, lebih gamblang gitu. Baik sekali. Saya cuma memohon ada satu pertanyaan ini, yaitu kalau kita baca Ulangan 16 ayatnya yang ke-17 itu, ya kan? 16 ayat 16 yang ayat ini, pada hari raya itu dan hari raya Potong Daun, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. 1. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Nah, sekarang aplikasinya di kita sekarang, karena ini firman Tuhan, perlu kita mungkin lakukannya di dalam kehidupan. Walaupun kita tidak merayakan hari Pondok Daun, tapi mungkin tadi yang lebih saya lihat pendengarnya itu membawa persembahan. Jangan bawa tangan kosong ke hadirat Tuhan. Ini kayaknya menurut saya perlu penjabaran nih, perlu penjelasan. Yang kedua, bawalah sesuai dengan apa yang dapat berkat Tuhan. Ini mungkin perlu kita simak dan perlu penjelasan supaya kita dalam aplikasi sekarang ini ya mungkin begitu kira-kira pendeta silakan. Jelas? Amang Johnson di mute kembali. Baik. Amang Johnson di mute kembali. Iya ya. Silakan Amang Pendeta. Langsung aja kita. Oke, kalau begitu saya langsung jawab. Terima kasih Tulang. Memang harusnya pesan ketiga itu juga tadi adalah soal membawa persembahan. Nah, kenapa orang-orang Israel membawa persembahan di hari Raya Pondok Daun? Karena pestanya seminggu. Jadi dia akan membawa persembahan ke Bait Allah, lalu Bait Allah nanti akan menyediakan pesta itu. Jadi mereka makan dari mereka untuk mereka. Dan juga ini juga saatnya mereka berbagi kepada orang yang belum bisa makan misalnya. Karena orang-orang di sekitar situ semuanya diundang makan, mereka makan yang sama. Jadi mereka juga berbagi berkat. Nah, memang ini juga adalah penekanan yang penting karena pada waktu itu bahkan di dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, memang ada yang kaya, ada yang biasa-biasa aja. Jadi yang kaya ini yang dari Mesir ini misalnya dia ngambil emas atau dia ambil lembu dari orang-orang yang di sana, lalu jadi dia punya banyak sekali hartanya. Tapi ada juga yang nggak punya. Nah, kalau kita bersama-sama dalam perjalanan ini, bawalah persembahanmu sesuai dengan kemampuanmu. Jadi bagi-bagi, jangan, ini menarik juga ya, jangan sama rata persembahannya. Kalau yang banyak ya banyak, kalau yang sedikit ya sedikit. Tapi nanti makannya sama, gitu. Yang ngasih banyak sama yang ngasih sedikit bukan karena jumlah, tapi karena mungkin kalau bisa kita katakan persentasenya sama, mereka bertemu lalu mereka mendapatkan berkat yang sama. Dan ini adalah apa ya, salah satu perayaan yang sangat baik menurut saya untuk membantu kita memahami bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, persembahan kita juga harus sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini makanya ini dilakukan ketika 1 tahun sekali mereka akan mengadakan pesta ini. Dan ini pestanya agak beda dengan pesta panen, karena kalau pesta panen itu adalah pesta membawa hasil sulung, ini adalah pesta untuk ngumpul bersama, untuk merayakan bahwa kita dulu sama-sama jalan. Bahkan ini sebenarnya sudah dirayakan waktu mereka masih di Mesir, waktu masih dalam perjalanan. Mereka masih dalam perjalanan sudah merayakan ini. Lalu Salomo nanti merayakannya, Raja Daud juga merayakannya besar-besaran. Dan ini artinya perayaan ini adalah salah satu perayaan yang mengingat berkat Tuhan besar, maka kita berbagi berkat pada yang lain juga besar. Kira-kira seperti itu, Tulang. Baik. Nah. Silakan Inang Virgo. Selamat malam semua. Itu Amang Binsar, ini kan kalau bangsa Yahudi ini, dia nomor satu dia keagamaannya kuat, tradisinya kuat, budayanya juga kuat. Dan seperti tadi diterangkan, mereka itu kok bisa terus generasi ke generasi, karena waktu dulu mereka itu juga generasi yang sebelumnya itu, kan itu Tuhan sendiri langsung berbicara kepada mereka ya. Nah, yang saya lihat bangsa ini kita tahu bangsa pilihan dan juga bangsa kalau dibandingin kepada bangsa lain, bangsa yang paling menderita juga karena 3 juta juga waktu di Jerman yang mereka dihabisin 3 juta ya. Nah, saya tadi pikir di mana sih kekuatan mereka sehingga terus, apakah di keagamaannya, apa di tradisinya, apa di budayanya,
sehingga mereka terus kuat ke keluarga tegas gitu. Kalau misalnya kita bandingkan nih ya, nggak tahu saya mungkin salah. Saya perhatikan kalau kayak seperti suku Batak, itu kan dulu kan pernah ya gara-gara apa berkelahi gara-gara agama ya. Tapi suku Batak nggak bisa dipecahkan karena budayanya dia lebih kuat. Misalnya budaya Batak yang martulang, apalah itu ya. Sehingga agama pun kalau mau diapa-apain nggak kena masuk gitu loh. Nah, sebaliknya kalau di suku Manado, nggak tahu ya pengamatan saya salah tuh, nah ini di Manado itu keagamaannya kuat sekali, sehingga apapun di sana mau diapain juga mereka kuat sekali agamanya, apa benar atau enggak ya. Dan, nah yang saya mau tanya, kita kembali deh ke suku Batak nih, biasanya kan 4 generasi udah selesai nggak inget-inget. Apa kira-kira Amang bisa ngusulin supaya paling tidak di suku Batak nih apa sih yang kita mau bisa cerita kepada anak-anak kita atau apa, apakah masuknya no mention atau apa gitu, kira-kira bisa nggak supaya ya kita mulailah dari generasi kita ceritain ke anak kita, nanti kita bilang anak kita ke cucu. Jadi di suku Batak itu juga ada gitu. Memang sih agak sulit ya karena Tuhan tidak langsung bicara atau koman seperti Yahudi, walaupun kita tahu ceritanya waktu pertama kali berita Injil ya oleh Manson ya. Mungkin itu aja emang pertanyaan apa kira-kira buat kita supaya bisa juga kita kasih tahu ke anak cucu kita. Ya kita nggak bisa setalin kalau yang sudah sebelumnya ya. Tapi kalau tadi emang bilang pulang ke kampung atau apa, ya saya rasa semua juga kita pulang kampung, tapi soal cerita atau apa gitu mungkin bisa dikasih share sama kami gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Inang Virgo. Silakan Amang Pendeta Binsar. Baik Inang, masih Inang Virgo. Memang agak sulit ya untuk punya cerita seperti cerita orang Israel ini, karena orang Israel punya tradisi yang panjang sampai dari perjalanan dari tanah Mesir. Bahkan kalau mereka mau urut lagi pulang ke belakang sampai ke Yakub, itu sudah jauh sekali. Kita nggak punya sejarah sepanjang itu. Tapi salah satu hal yang saya lihat dari tradisi Yahudi atau juga orang Israel adalah kitab suci kita, kalau kita baca misalnya Perjanjian Lama, itu menurut saya adalah kitab suci yang paling jujur. Kitab suci yang tidak menutupi kesalahan atau menutupi cerita buruk. Dia ceritakan di situ. Misalnya adalah yang bertengkar sama saudaranya, adalah raja yang begini, Daud diceritakan bagaimana, Salomo diceritakan bagaimana. Itu adalah kitab yang jujur. Susahnya, kita orang Batak kalau cerita cuma yang bagus-bagus saja. Jadi, kitalah dulu berhasil, karena berhasil dopungmu gitu. Nggak jujur kita. Jadi kita kadang-kadang ada yang menutup, ada yang kita tutupi gitu. Jadi kita, menurut saya salah satu kemenangan Israel adalah mereka jujur terhadap sejarahnya. Dan mereka bercerita tentang sejarahnya. Dan mereka bangga, kita dulu pernah susah loh. Kita juga dulu pernah berkhianat loh sama Tuhan. Dia cerita itu, kita pernah loh berkhianat sama Tuhan. Kita pernah dihukum sama Tuhan. Lalu sekarang kita jadi diselamatkan lagi oleh Tuhan. Nah kita menulis sejarah konflik aja susah. Gitu. Maksud saya, kalau lihat misalnya konflik AKBP 9298 ini bukannya pulang-pulang, itu yang tadi Nang Virgo maksud kan. Bukannya pulang-pulang ke situ, tapi maksud saya ada, buat kita itu, kita nggak mau mengingat sebagaimana orang Israel mengingat. Orang Israel itu kalau mengingat, dia bahkan sampai rekonstruksi. Dia tinggallah di dalam pondok daun, dia makanlah roti tidak beragi, dia ingat betul-betul, dia mencoba merekonstruksi ulang apa yang terjadi. Kalau kita enggak, tema, salpui salpuma. Akhirnya salpu semua, nggak ada yang ingat. Ada nama satu ki, ada yang ingat. Iya. Aduh. Itu. Jadi ada salah satu mentalitas yang berbeda kita, menurut saya dengan orang Israel. Di sisi lain, kita sama-sama kuat soal budaya. Kita ingat ada soal tarombo sama silsilahnya juga.
kita sama-sama ingat. Bahkan ada yang bilang kalau orang Israel juga ke gunung-gunung gitu, kita juga ke gunung-gunung gitu loh kira-kira. Ada yang bilang kayak gitu dulu. Jadi kita hampir sama sebenarnya, tapi ada satu titik di mana kita nggak sama, yaitu penulisan dan soal mengingat. Jadi kalau jelek kita nggak ingat, padahal kita banyak bisa belajar dari hal yang jelek, tapi kita sekarang perbaiki lagi. Nah itu nggak kita ceritakan, kita cuma cerita yang menang-menang aja. Kalau kita ingat Israel di Sukkot ini, di hari raya Pondok Daun, yang diceritakan yang susah malah. Waktu itu kita di padang gurun, kayak gini loh rasanya. Ama ngacip naik. Gitu, kita nggak ada. Asa unang dihilal aka pinoparu, unang be tarulang usai dihalaki. Gitu, kita jadi begitu. Gitu. Jadi udah salah akarnya nih ya. Ya menurut saya, apa yang perlu diingat, ya perlu jujur sama sejarah kita. Bahwa saya bukan manusia yang sempurna, tapi kita semua punya kesalahan. Mari kita belajar dari kesalahan kita. Nah, itu menurut saya penting sekali. Itu adalah mentalitas orang Israel. Nggak malu dia. Nggak malu dia menurut saya. Dia ya mau berantem, tapi habis itu selesai dia. Lalu dia ingat berantemnya. Itu Yakub sama Esau, bagaimana itu? Dia ditulis sepanjang begitu, pengkhianatan orang Edom, atau bahkan ketika Daud dihianati anaknya, kalau dia raja dia bisa ganti aja itu sejarahnya, unang surat tiba Mailah Hita. Tapi ditulis juga soal Absalom, ditulis juga soal Batseba. Jadi ada kejujuran yang terjadi dalam level yang paling tinggi menurut saya, dan itu berpulang dari keyakinan bahwa Tuhan akan menerima mereka apapun yang terjadi. Nah itu yang kalau kita mau kembali ke orang Batak, apa yang harus diingat? Menurut saya kita harus mengingat bagaimana dulu orang Batak juga susah. Orang Batak juga dulu berusaha mulak tuhut aja, jangan cerita yang bagus-bagus saja. Cerita orang jelek, kita tuh susah. Lalu kekristenan datang, disitulah kita berubah, disitulah kita ada kemajuan. Ingat, mungkin dari kita ini paling jauh, ini nama 5 generasi Kristen. Paling jauh. 5 generasi, 6 udah jago kali itu berarti kita dari Tapanuli Selatan, kalau 6. Paling jauh 5 generasi Kristen. Itu berarti ada perubahan yang besar, karena kekristenan datang, dan itu yang membuat kita bisa berusaha. Dan orang tua kita nggak cerita, itu pula. Jadi kita nggak bisa cerita sama anak cucu kita, apa yang harus diceritakan? Unang be diingot-ingot asal pui, tiki macai Yusaru ngoluta tiki, jadi nggak diceritakan. Waktu enak-enak aja diceritakannya gitu. Padahal dari kesusahan ada pelajaran buat kita. Saya rasa itu yang perlu kita pegang dari Hari Raya Pondok Daun ini. Ini perayaan kesusahan ini sebenarnya, bukan waktu senang. Ini perasaan waktu susah. Itu kira-kira. Terima kasih Mang Pendeta Binsar. Berikutnya dipersilakan ke Mang Situa Saibun. Silakan. Ya, mau lihat Situa nami. Shalom. Pertama-tama mau lihat tu pengurus Niwi 9 yang telah menyelenggarakan pertanyaan secara virtual di Wikta. Selanjutnya, latro aku Amang Binsar sudah sehat Amang. Sehat terus ya Amang ya. Dan saya persis seperti Lai Johnson tadi, sangat mengapresiasi cara Amang berkhotbah dilengkapi dengan gambar-gambar yang saya tidak pernah tahu. Bahkan tadi saya lihat gambar terakhir itu, saya pikir tadi gambar naik haji itu, yang baju-baju putih semua. Terus Amang, baru masuk mau saya itu pendapat, barangkali Amang, HKBP do naparoroton halak Batak. Tiap minggu dinasehati. Mulubuin yan. Boha cerita ni sino mention sebelum tu Tano Batak perlu do diceritakan ni jol mana hacik do ibana. Oma nabui menyatuan kita karena banyak pelajaran dari cerita masa kecilnya no mention. Masuk ke tu pertanyaan Amang. Adong do hari besar
untuk menghormati si Musa. Puasa usukuna namang, alana di perjanjian baru, tiki ditogihon Tuhan Yesus, muridna, jala dibereng muridna do Tuhan Yesus, pajuppa do si Elia do si Musa. Berarti itu surga do si Musa, pajuppa do Tuhan Yesus. Artinya dia tidak nyampe ke tanah perjanjian, tapi melalui pertemuan Tuhan Yesus dengan Nabi Musa, dengan Musa dan Elia, menurut itu pengertian saya, dia di surga. Dihormati dia, Mang. Oma sianawa, Mang. Lam sehat, Mang dah. Horas, Mak. Terima kasih kepada Amang Situa Saibun. Silakan Amang Pendeta. Mulai dari Amang Situa Saibun, saya lam sehat mah hita sude. Sehat mah hita sude. Mulai dari Mamang hitang yang muna. Kalau mula-mula tuh suku-suku Niamang, memang Musa ini adalah tokoh yang paling sentral. Bahkan salah satu perayaan yang tadi saya sebut, yaitu perayaan Pentakosta, itu adalah perayaan yang mengingat bagaimana Musa menerima hukum Taurat. Jadi di setiap sinagoge atau rumah ibadahnya orang Israel, orang Yahudi, kalau ibadah di rumah ibadahnya itu, yang khotbah itu, tempat khotbah itu dinamakan kursi Musa. Jadi yang duduk di situlah yang boleh khotbah. Makanya nanti orang Farisi berebut untuk duduk di kursi Musa. Karena yang duduk di situ seolah-olah mendapat otoritas seperti Musa. Musa ini sangat dihormati di Israel. Karena dia adalah orang yang membawa mereka, meskipun tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi dialah yang membawa mereka di peristiwa-peristiwa paling sulit dalam hidup mereka. Kalau Elia, karena dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Jadi dua orang ini adalah perwakilan bagaimana Allah menyertai mereka. Bahkan kalau bisa dilanjutkan, waktu para murid melihat Musa dan Elia bersama dengan Tuhan Yesus, itu berarti Musa pun menginjak tanah perjanjian. Karena waktu dia datang ke tanah perjanjian gitu. Lalu dia lihat umatnya, lalu dibilang, oh Yesus lanjutkanlah. Itu kira-kira. Dan Musa adalah tokoh yang sangat dihormati. Itu sebabnya, makanya kalau misalnya emang mau kaitkan dengan HKBP misalnya, kita, siapa tokoh kita orang Batak gitu ya? Apakah ada orang sekaliber Musa misalnya? Sisi sama raja aja kita bertengkar. Ada Raja Nami, oleh di Bali gede gitu. Ada yang begitu, oleh di Toba di dan saat itu Hami, mulai Hami sama Sir. Soalnya ya saat si Singamaraja kan itu, isi do tokoh pemersatu orang Batak. Agak susah nih bilang, agak asing nih si Raja Batak, dong. Cuma Raja Batak aja yang bisa kita ceritakan. Sekarang kita kalau mau ceritakan No Man's Land, ada juga yang nggak mau bilang. Jadi misalnya emang itu yang marga apa itu yang dulu membunuh misionaris itu, mau lo dipainget-inget nih, kan itu lagi, udah saya cari tahu soal gitu. Kita apa ya, agak bingung juga. Kita memang nggak menghargai sejarah. Di Sigupar, AKBP No Man's Land di Sigupar. Kalau Amang Inang pernah nggak ziarah ke situ, ke Sigupar, Amang Inang? Pernah ya. Itu kan kuburannya No Man's Land gitu kan? Di Sigupar. No Man's Land. Di Sigupar itu, kalau kita lihat kuburannya pun kurang rapi, nggak terawat, sedih ngelihatnya. Kita nggak menghargai tradisi kekuatan kita sendiri gitu. Memang perlu sekali kita belajar setia pada sejarah, dan itu kekuatan Israel. Yahudi orang itu setia sekali sama sejarah, sama bahasa setia sekali, diajari terus. Jadi memang Mbak Ima, ikut generasi muda ikon tak ajari ka rut di Paradaton, manang sejarah, soal dia hitan ajolo, oputa, bukan supaya dia bosan, tapi supaya belajar mensyukuri berkat Tuhan di dalam hidupnya melalui perjalanan itu sampai sekarang. Dan langsung jadi banget kan, ada gua sejarah, ikon ibote ibana sejarah, gitu kira-kira. Mulai tamang situasi Ibun.
Baik, Inang Amang sekalian, luar biasa ya. 3 pertanyaan tapi padat dijawab sama Amang Pendeta Binsar. Kita boleh tepuk tangan dong semua dong. Amang tetap sehat. Ya. Baik, kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Amang Binsar nanti. Kita bernyanyi terlebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 37 ayat 2, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, taindeon mak. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Silakan Amang. Terima kasih Amang. Apakah ada pokok doanya Amang? Biar saya ini. Arunggo permintaan spesial. Langsung aja yang umum Amang. Yang umum aja. Yang umum aja. Saya doa itu sudah kan? Berarti. Ya. Mulai Amang. Oke. Mari Inamang kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah di tengah situasi seperti ini kami masih boleh bersuka cita, kami bersyukur boleh belajar pada malam hari ini mengenai bagaimana umat Israel, orang Yahudi, berhasil mengingat sejarah hidup mereka, mengingat bagaimana Allah menyertai hidup mereka. Ajari kami untuk setia seperti mereka, ajari kami untuk menghargai sejarah kami seperti mereka. Terutama kami berdoa untuk kami yang ada di gereja KBP, juga secara umum kami semua orang Batak boleh mengingat bagaimana Tuhan menyertai sejarah hidup orang Batak. Kiranya kami juga Engkau mampukan ya Tuhan untuk belajar memilih bagaimana kami bisa mengajari generasi-generasi penerus kami untuk belajar menghargai sejarah, bahwa kami adalah orang Kristen, kami adalah orang Batak yang hidup dari anugerah Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk week 9 dari HKBP Menteng, dimanapun kami berada, apapun pergumulan kami berdoa untuk semua dari kami dalam kesehatan, dalam kekuatan, Tuhan sertai agar kami tetap semangat, sertai juga anak cucu kami, agar mereka juga tetap sehat ya Tuhan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, dan pekerjaan mereka juga boleh berjalan dengan lancar. Tuhan kami mau berdoa untuk anak-anak yang sudah memulai sekolahnya, di tengah pandemi mereka mulai sekolah online, Tuhan juga sertai berbagai proses yang terjadi, sehingga mereka tetap dengan sukacita dan sehat mengikuti berbagai proses pendidikan yang sedang mereka lalui. Tuhan kami mau berdoa untuk pekerjaan, untuk pelayanan kami, untuk juga kesatuan hati kami, bukan hanya di Week 9, tapi juga di gereja kami di HKBP Menteng. Tuhan sertai para parhalado yang melayani, agar kami semua diberikan kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk berbagai pergumulan yang dihadapi, baik itu dengan kondisi tubuh yang kurang fit, Tuhan sertai agar kami boleh semakin sehat. Kami memiliki konflik, masalah di dalam keluarga, Tuhan ampuni kami Tuhan, beri kami hikmat untuk bisa berdamai, untuk bisa mencari jalan keluar untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk berbagai kesulitan ekonomi apabila kami menghadapinya, Tuhan. Mampukan kami untuk berbagi, mampukan kami juga untuk mendapatkan berkat sebagaimana Tuhan telah atur untuk kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih terus melakukan perobatan, Tuhan sertai agar segala obat yang diminum, juga proses yang terjadi boleh membawa kesehatan tubuh yang stabil, juga boleh semakin pulih ya Tuhan. Kami juga bawa di dalam doa seluruh pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami, biarlah pelayanan online seperti ini, meskipun kami tetap merasa ada kekurangan, namun kami tidak boleh memberikan sedikit pengobat rindu kami akan
teman-teman kami. Kami juga berdoa untuk ibadah yang terus dilakukan baik secara fisik di gedung gereja maupun juga secara online, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Sertai kami dalam pelayanan kami masing-masing sehingga kami boleh membantu orang-orang sekitar kami. Kami berdoa untuk mereka yang masih terkena penyakit COVID, mereka yang pada saat ini dirawat di rumah sakit, sertai mereka ya Tuhan, sertai para dokter dan tenaga medis agar mereka selalu memiliki kekuatan untuk membantu menolong orang-orang yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami agar boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan rakyat banyak. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, HKBP yang akan bersidang sinode tahun ini. Tuhan sertai agar pemimpin yang baik juga boleh Engkau berikan, agar kami boleh bersama-sama melakukan pembaruan di dalam gereja kami, melakukan penguatan pelayanan di dalam gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Baik, ini kalian, kita akan menutup ibadah kita. Doa penutup dan berkat nanti juga akan disampaikan oleh Amang Pendeta Binsar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, ayatnya yang pertama. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Tendenma. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Marilah kita tutup ibadah ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Kembalikan koordinator. Sehat. Terima kasih koordinator. Terima kasih Amang. Terima kasih Amang. Silakan koordinator. Ada pengumuman. Terima kasih Amang. Selamat malam.